Annyeonghaseyo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Di masa-masa pandemi begini, pasti pada bosen kan di rumah nih. Aku mau ngajak jalan-jalan lagi. Kita kali ini akan jalan-jalan jauh dari kota, di luar kota Seoul ya. Kurang lebih dari kota Seoul ke sini sekitar 53 kilo ya teman-temannya. Kita nanti bisa melihat sesuatu tempat ya, yang dimana tempat ini juga ada sejarahnya ya, supaya bisa mengikuti acara kami selalu. Jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, dan di komen ya. Yuk ajak teman-temannya untuk nonton juga, biar rame-rame kita nonton bersama. Kali ini kita akan berada di daerah Paju ya, yaitu daerah yang tidak jauh dari perbatasan ya. Bagaimana tempatnya? Kita lihat bersama-sama. Jalan-jalan sama Herlina dan IBTS Korea dimulai. Yuk, let's go! Ya, tempat ini teman-teman namanya Imjinggak ya, khususnya Pyeonghwa Nurigongwon, yang artinya Taman Perdamaian ya. Nah, kita bisa lihat yang pertama-tama ini sejarahnya tentang Korea, yaitu perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara yang dimulai pada tahun 1950 dan selesainya pada tahun 1953. Kalau di Korea terkenal dengan namanya perang 625 ya, yang dimana perang itu bermulai pada tanggal 25 bulan Juni ya. Kita ke sana, sebelah sana ya. Nah, tada, ini namanya Imjinggak teman-teman. Sejarahnya bagaimana? Mungkin teman-teman sudah tahu ya tentang Korea Utara dan Korea Selatan ya, sebagian besar. Pertama-tama saya akan mengajak salah satu peninggalan yang menjadi saksi bisu, yaitu sebuah kereta tua yang membawa para pengungsi dari Korea Utara ke Korea Selatan. Yuk kita lihat sebelah sini. 혜리나 씨, 네, 이 철길이 어디에 이어진지 아세요? 네, 어디예요? 북한요. 북한이 어딘지 아세요? Bukannya Jonggi. Ya teman-teman, tadi Pak Pidi tanya tempat ini tempat daerah perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara ya, sebelah sana. Jadi perbatasannya tuh kalau dari Seoul sekitar 53 kilo, kalau mau ke Korea Utara itu sekitar hampir 20 kilo kurang lebih yang aku tahu ya. Jadi kita cukup dekat teman-teman. Bahaya nggak Herlina? Nggak ya. Dan kalau aku lihat sejarahnya Korea ya, kalau negara-negara lain kayak tempat tempat perang atau perbatasan itu kan tidak perbolehkan ya, atau dijaga. Tapi kalau Korea Selatan sendiri justru tempat ini dipakai untuk pariwisata. Nih ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada pita-pita, yang dimana pita-pita ini ditulis ya seperti harapan supaya Korea Utara dan Korea Selatan itu bersatu kembali, dan juga mungkin untuk para pengungsi yang dari Korea Utara datang ke Korea Selatan ini kangen sama keluarganya, mereka tulis ya, semoga bisa ketemu lagi dengan keluarganya. Nih, oke, kita lihat sebelah sini. Inilah sejarah yang saya bilang. Kita masuk sebelah sini biar enak. Nah, ini dia teman-teman, saksi bisu dari bekas perperangan ya, di mana kereta ini ditembak oleh tentara-tentara ya pada saat para pengungsi kabur ya. Kurang lebih kalau yang saya lihat sejarahnya hampir 1020 peluru yang nembus di sini ya. Jadi ini saksi bisunya ya. Dan
dilestarikan menjadi apa namanya benda yang bersejarah ya. Di mana jalannya? Di sebelah sana. Cuman kalau jalan rel kereta apinya dihancurkan supaya orang Korea Utara nggak bisa ke sini waktu zaman perang ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Oke teman-teman, ini kita bisa melihat apa namanya Korea Utara ya. Agak sedikit lebih dekat ya. Cuman karena di sini daerah yang diawasi oleh apa namanya? Diawasi sama militer ya. Jadi kita nggak boleh foto ya. Seperti itu. Oke, kita terus aja sebelah sini. Namanya Doge Tari ya. Ini first loh teman-teman. Ya, kita bisa lihat kita seolah-olah naik kereta api ya menuju ke Korea Utara. Ya. Cuman mungkin nanti di videonya teman-teman tidak bisa lihat kiri kanan karena tidak diperbolehkan, hanya ke arah wajahku saja. Ya. Di sini dari sini kita bisa lihat apa namanya jembatan perdamaian ya yang di sebelah sana. Cuman karena nanti kita akan ke sana, don't worry, be happy ya. Jembatan yang dipakai atau jalanan kereta api yang dipakai yang separuhnya hancur ya karena peperangan waktu zaman tahun 1950 ya. Terusnya kapan selesainya Herlina? Perang saudaranya itu selesainya kurang lebih tahun 1953 sampai ya perang saudaranya. Kita naik ke atas. Hati-hati, wah ini ada skywalknya, ada bisa lihat ke bawah. Jadi kacanya. Nah, di sana itu katanya Korea Utara. Ini jembatan yang apa namanya hancur. Jalanan kereta apinya. Kalau yang sebelah sana yang baru, ya kita masih mau mengadakan perdamaian, mengharapkan perdamaian ya antara Korea Utara dan Selatan. Kita bisa lihat di situ tuh ada bekas apa tembakan yang ditandain, ya ada bekas tembakan-tembakan. Ya. Nah, oke teman-teman, kali ini tadi kita sudah lihat apa nama ke jembatan yang mengarahkan atau perbatasan kereta api yang hancur ya dari sana. Nah, sekarang kita akan pergi ke tempat yang namanya jembatan kebebasan ya. Kita selalu dari pihak Korea Selatan sendiri mau ya ingin ya supaya Korea Selatan dan Korea Utara itu berdamai dan juga bisa bebas jalan ke Korea Utara untuk saling mengunjungi. Kita lihat di sini tempatnya bagus, masih aku bilang masih alami ya. Walaupun ada sedikit-sedikit diperbaikan. Nah, ini yang aku salut sama Korea ya. Mereka kreatif juga ya. Tempat-tempat kayak seperti ini dibuka untuk umum pariwisata. Tapi ada lagi tempat perbatasan yang lebih dekat lagi ya, yang namanya Panmunjom atau DMZ. Itu juga banyak tempat yang bisa kita kunjungi sebetulnya. Cuman kali ini kita nggak ke sana. Jadi kita di sini aja di Imjinggak ya. Jadi tadi kan aku bilang kalau dari Imjinggak sini ke Seoul itu 53 kilo. Terusnya kalau dari sini ke Korea Utara itu 22 kilo saja ya. Maklum sedikit omongku sedikit gemetar karena cuacanya cukup dingin ya, makanya aku pakai ini, pakai leher, terus pakai tangan, sarung tangan seperti itu. Nah, kita lihat di sini juga sama teman-teman ya. Mereka memasangkan pita ya, permohonan, terusnya harapan ya supaya Korea Utara dan Korea Selatan bisa bersatu seperti itu ya. Tongilwa Pyeonghwa ya, bersatu dan
perdamaian ya, seperti itu. Seperti ini ya teman-teman. Mereka kreatif banget, tanda masuknya dibikin seperti ini. Sayang, sebetulnya aku juga bisa pasang ribbon ya, atau pasang pita, tapi karena tempat sofornya itu tutup ya. Tadinya aku bisa mau tulis ya, supaya kita juga bebas dari corona juga ya. Makanya kita berdoa bersama-sama semua supaya dunia ini selalu damai ya, bebas dari bakteri, virus dan sebagainya, dan juga bebas dari yang namanya peperangan ya. Kita harapkan semoga itu berhasil ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari jembatan sini ya teman-teman, kita bisa ngelihat di bawah ini ada sebuah danau juga ya. Kalau kita bilang bukan danau, kayak apa namanya, apa ya, Yonmot itu artinya seperti kayak kolam ya, hampir mirip kolam cuman agak besar. Kita akan ke sana yuk teman-teman. Kebetulan teman-teman akan melihat berapa dinginnya tempat ini. Dia punya airnya membeku ya. Kita lihat sama-sama. Let's go. Kalau di sini kolamnya diberi nama kolam bersatu ya. Yang tadi aku bilang, teman-teman bisa melihat seberapa dinginnya tempat ini sehingga kolamnya tuh berubah menjadi es ya. Dalamnya jangan tanya saya kenapa, karena saya belum pernah nyebur, jadi nggak tahu dalamnya seberapa ya. Oke, kita lihat sebelah sini teman-teman, atau kita jalan sebegini ya. Sebelah sini kita lihat sudah jadi es ya, tengah-tengahnya. Nah, jadi yang tadi saya bilang ya, orang Korea sangat kreatif banget ya, dibikin tempat ini bersih, rapi, untuk pariwisata juga bisa ya. Dan tempat ini sangat pengen dikunjungi oleh para pariwisata asing ya, yang di luar dari Korea. Salah satunya karena tempat ini juga ada sejarahnya. Terusnya juga kita bisa melihat sejarah juga tentang apa namanya, Korea Utara dan Selatan seperti itu ya. Itu ada sejarahnya. Juga bisa tamasya bersama keluarga juga ya. Sebetulnya kalau misalkan agak sulit juga ke sini karena kan jauh dari Seoul ya. Teman-teman nanti bisa mengikuti kayak paket-paket tour yang menuju ke sini. Tapi kalau misalkan teman-teman ikut paket tour, paket yang full ya, yang dimana salah satunya ada lagi ke tempat yang namanya Panmunjom atau DMZ ya. DMZ ya. Seperti itu ya, sangat dekat itu sama perbatasan. Dan juga ada menara pengintai di belah sana juga. Terus juga ada stasiun kereta yang nanti kalau misalkan Korea Utara dan Selatan bersatu, itu akan dipakai untuk menghubungkan antara Korea Selatan dan Korea Utara ya teman-teman. Wah ya, jadi es ya. Ada ikannya gak? Mungkin ada ya, kalau di dalam kan namanya ini ya. Keren banget, keren. Oh, pasti ada ikannya. Kenapa? Karena tadi ditulis jangan kasih makan ke ikan. Seperti itu. Nah, ini salah satu yang aku suka di Korea itu, kalau ke tempat pariwisatanya, kita ngerasa healing ya. Sambil mengingat sejarah, kita juga bisa healing hati kita, jadi tenang, merasa damai ya. Emang itu tujuannya ya teman-teman ya. Ini yang aku suka banget. Makanya cukup merasa, bagaimana menurutku, bangga bisa menjadi pemandu pariwisata ya. Karena bisa ke tempat-tempat yang banyak tempat ya. Aku hobi jalan-jalan ya, hobi jalan-jalan. Nggak betah di rumah kalau dibilang ya. Seperti itu. Oke. Oke, kita akan naik ke atas. Ada salah satu prestasi ya, yang teman-teman nanti akan saya tunjukkan ya.
teman-teman, ini adalah altar yang namanya Mangbedan ya. Jadi tempat ini dipakai untuk sembahyangan ya, untuk orang-orang pengungsi yang datang di Korea Selatan ya, untuk menyembayangi leluhurnya yang ada di Korea Utara ya. Biasanya mereka melakukan sembahyang ini pada tahun baru ya, tahun baru atau tahun baru Solal ya. Kalau kita bilangnya Solal, tapi kalau di Indonesia bilangnya seperti tahun baru Imlek ya. Jadi mereka sembahyang ya, mendoakan keluarganya yang ada di Korea Utara supaya sehat-sehat selalu ya, dan juga pastinya ya cepat-cepat bisa ketemu dengan keluarganya. Sekarang tuh hampir 70 tahun ya. Benar, 70 tahun, karena dari tahun 1550 ya perangnya, seperti itu. Terus ada lagi teman-teman sebelah sini. Ini aku selalu kasih tahu ke pariwisata yang datang bersama aku ya. Salah satunya ini namanya Prasasti, yang serunya bisa mendengar lagu ya, lagu yang dimana mereka tuh merindukan kampung halaman ya, sebelah sini, dan menjadi UNESCO Memory of the World ya. Ini dia ya, seperti ini. Lagunya aku inget kalau pencet, sebelah sini ya, ini dia ya. Lagu ini sudah hampir 30 tahun yang lalu. Selama 30 tahun ya, merindukan sampai pada saat hujan, pada saat turun salju atau angin kencang ya, dia sangat merindukan, pengen pulang ya, pengen ketemu. Terusnya orang tuanya yang ada di sana. Ini yang menciptakan lagunya menulis seperti itu ya. Oke, teman-teman, sebelah sana ini adalah Imjinggak, di mana teman-teman di sana juga setelah jalan-jalan bisa makan, udah gitu bisa ngopi, dan juga bisa beli souvenir khas dari daerah sini ya. Oke, kita akan lanjut lagi di tempat lain. Let's go. Nah teman-teman, ini adalah salah satu kereta yang dirakit kembali ya. Jadi ini kereta zaman dulu pas perang ya, dirakit kembali, terusnya kemudian dipamerkan. Ini dibuat lagi pada tahun 1979 ya, sama sebuah PT yang terkenal juga di Korea itu, sama POSCO. Yang ini keretanya ya, yang dipakai, maka kita bisa lihat sudah mulai banyak yang berkarat ya. Terusnya kita lihat kalau sebelah sana teman-teman, di sini ada arah ya, berapa kilo dari sini, dari Imjinggak ke kota-kota yang ada di Korea Utara. Salah satunya Sineiju sekitar 444 km ya. Terus Pyongyang, yaitu kota ibu kotanya ya, kurang lebih 208 km. Terusnya Hamhung ya, 394 km. Terusnya kalau ke kota Namjin itu 996 km. Terus Najin, sorry, karena ada titiknya saya pikir M ya. Najin ya, 996 km. Terusnya dari Imjinggak ke kota Pusan, yaitu kota yang ada di Korea Selatan, itu kurang lebih sekitar 497 km. Terus kalau ke kota Mokpo sekitar 480 km ya. Dan kalau ke kota Seoul dari Imjinggak sini cuma 53 kilo saja ya. Terusnya juga kereta ini tadinya kan mengarah ke Korea Utara ya, tapi kemudian diberhentikan ya karena juga jembatannya kan runtuh ya teman-teman. Itu pada tahun 1953 ya. Dimana pada tahun 1953 ini bulan 7 tanggal 27 mereka gencatan senjata ya. Jadi perang berakhir pada tahun 1953, itu yang saya tahu teman-teman. Dan gencatan senjata sampai sekarang mereka belum berdamai ya. Mudah-mudahan ada perdamaian segera terlaksanakan seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke sana. Salah satunya kita akan ke tempat yang namanya kayak pameran ya, yang dimana karena kan Korea Selatan
pada saat perang saudara ini dibantu sama tentara sekutu ya, Amerika, Kanada, Inggris ya. Terusnya kalau Korea Utara itu dibantu sama tentara Uni Soviet ya. Terusnya sama Republik Cina ya, karena mereka termasuk negara komunis seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi sebelah sini ya. Nah, tadi kan tempatnya untuk pariwisata ya teman-teman, sebelah sana itu ada namanya Pyongyang itu. Pyongyang itu Pyongyang taman perdamaian ya, dimana bisa bawa anak-anak ya untuk main permainan ya, nggak besar banget ya, menghibur lah kalau, karena memang untuk daerah Pajus ini termasuk salah satu tempat pariwisata yang sangat diminati ya, baik mau luar negeri maupun lokalnya sendiri. Oke. Nah, kalau di sini adalah Gungnip Yuk-io Jonjeng Nambuk Jangginyomgwan ya. Jadi adalah tempat museum yang menyimpan sejarah, menyimpan apa namanya, museum untuk perang 625. Kalau kita bilangnya di Korea itu Yuk-io ya, Jonjeng ya. Jadi supaya gampang ya diingat tanggalnya, jadi kita sebutnya Yuk-io ya. Dan ini adalah berkas-berkas atau peninggalannya seperti itu di sebelah sini. Mungkin kayaknya kita nggak bisa masuk ya Pak Jerry, karena kan lagi corona. Apakah ditutup atau tidak tempatnya? Ditutup kan ya? Ya teman-teman, ini juga salah satunya. Sebetulnya saya juga sangat suka tempat museum, tapi karena saat ini lagi corona ya, jadi kita nggak bisa masuk untuk mengunjungi di dalam. Jadi diharap maklum, lain kali kalau saya ada kesempatan lagi akan saya tunjukkan ya. Banyak museum-museum yang teman-teman bisa kunjungin, dan yang paling saya suka di Korea untuk museum, dia gratis ya. Supaya apa? Supaya semua rakyatnya bisa belajar tentang sejarah ya, bisa menikmati seperti itu. Jadi kalau saya sama anak-anak kalau lagi libur, misalkan sekolahnya mau jalan-jalan, jadi kita pergi biasa ke museum sembari study tour, sembari belajar, sembari juga healing ya kita bilang. Oke. Seperti itu. Ini dia tempatnya karena ditutup ya. Oke, kita ke sebelah sana. Ini adalah satu prasasti peringatan ya, juga depan sebelah sana. Jadi kalau misalkan kita lihat di di ramalan cuaca, mungkin besok nih -5. Tapi itu akan merasa di badan kita sekitar -15 ya. Kenapa? Karena anginnya ya. Dan belum lama ini banyak turun salju, jadi teman-teman bisa melihat bekas-bekas salju ya. Nah teman-teman, sambil jalan-jalan kita belajar juga ya sejarah. Nah sebelah sini adalah monumen tentang perang Korea ya, yang dimana perang Korea ini Korea tadi kan sudah saya jelaskan juga kalau Korea Selatan itu dibantu sama tentara PBB ya, dimana hampir 70 negara ikut ya untuk membantu Korea. Indonesia juga membantu ya, mengirimkan tentaranya ke Korea Selatan ya. Kalau Korea Utara ya, sekutunya kan tadi saya sudah bilang hanya Cina sama Rusia saja ya, seperti itu. Sebetulnya kalau aku dengar ceritanya, sejarahnya, Korea Selatan itu hampir kalah ya, tapi karena kita dibantu sama tentara sekutu, akhirnya tentara sekutu ini memukul mundur pasukan dari Korea Utara untuk naik lagi. Kemudian setelah itu mereka mengadakan gencatan senjata. Itu yang aku dengar ya, karena kalau biasanya kalau pergi ke museum-museum itu suka lihat atau kita suka mendengar dokumentari itu yang aku dengar seperti itu. Cuman sebetulnya tuh Korea tuh cukup banyak sejarahnya, di mana pada tahun 1910 mereka dijajah sama Jepang sampai 1945. Tidak ada sampai 5 tahun lagi mengadakan pembaruan seperti itu, tapi mereka ada lagi perang saudara ya sampai 1953. Kemudian lagi mereka mulai ya, di mana mereka membangun ya
pada tahun 1960 sampai 70-an, tahun 1970-an itu Korea mulai lagi menjadi negara yang cepat maju ya. Dalam jangka waktu 20 tahun yang aku lihat dari sejarahnya atau ceritanya, itu Korea cukup cepat pulih kalau aku bilang ya. Dan juga sekarang Korea menjadi negara yang cukup terkenal ya, karena salah satu teknologinya juga ya. Kita terkenal sama Samsungnya ya, elektronik dan sebagainya. Juga dia terkenal sekarang Korea dengan K-popnya juga ya teman-teman. Jadi sekarang, dulu mungkin waktu kita masih sekolah, zaman sekolah, pada zaman saya, generasi saya ya, saya sendiri pun tidak tahu letak Korea di mana. Tapi setelah Korea pembangunannya pesat ya, salah satunya di IT ya kalau aku bilangnya, baru kita bisa tahu tentang Korea ya, lebih banyak lagi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, di sini sekarang kita berada di Pyeongwanuri Gongwon ya. Tempat ini sebagai kayak ada prasasti untuk perdamaian seperti itu. Dan kadang-kadang juga tempat ini dipakai untuk konser ya. Kayak ada kayak amal ya, kerja amal atau sosial gitu ya. Seperti ini sering pakai di sini. Dan tempat ini kalau kita lihat ke sebelah sana itu kayak ada danau ya, di mana konsernya itu di atas danau ya teman-teman. Dan juga bisa ditonton kurang lebih hampir 20.000 orang teman-teman, seperti itu ya. Ya teman-teman, sampai di sini dulu ya jalan-jalan bersama Herlina dan IBTS Korea. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa teman-teman ikutin peraturan yang ada, yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Semoga semua teman-teman sehat selalu dan bisa bergabung bersama IBTS TV ya. Jangan lupa lagi di subscribe, di like, dan di komen ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti lebih banyak lagi video-video dan konten-konten kami ya. Selalu ikutin, jangan sampai ketinggalan. Pencet loncengnya biar selalu nyala, jadi akan mendapatkan informasi terbaru tentang IBTS TV. Sampai di sini dulu, sampai bertemu lagi, sehat selalu. Bye bye. Annyeong.